sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Keberadaan bangunan tua dan terbengkalai sudah pasti disinyalir sebagai rumah dari berbagai macam makhluk tak kasat mata. Tapi apa jadinya jika sebuah peristiwa kelam akan kekuatan ilmu hitam mewarnai keangkeran tempat tersebut? Sebuah villa seluas 3,5 hektar di daerah Ciputat, Tangerang Selatan menjadi salah satunya. Pasalnya villa yang memiliki pekarangan luas ini disinyalir dibiarkan terbengkalai. Bukan karena sebab yang biasa, melainkan para penghuninya meregang nyawa akibat ilmu santet yang diterima oleh rekan bisnisnya sendiri. Nah dulunya ini villa, banyak hal-hal yang ganjil gitu. Semacam kayak barang-barang yang berjatuhan, terus kayak botol tiba-tiba jatuh sendiri, pintu tutup sendiri gitu. Waduh banyak deh kayak suara-suara, pernah diketawain juga, terus gue juga pernah lihat ada putih-putih lewat gitu loh. Tak hanya itu saja, kesaksian penjaga villa serta masyarakat sekitar ikut menambah bulu kuduk merinding saat mendengar fenomena-fenomena mistis yang terjadi di dalamnya. Kalau di bagian rumah kosong itu barang-barang yang ngelempar sendiri sering. Terus ada kayak suara orang jalan. Sosok perempuan warna putih. Di sebelah kanan di dekat-dekat saung. Udah lama sekali sih, seketahuan saya sih kosong dari dulu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu mengulik banyak informasi akan keberadaan mereka yang tak kasat mata, serta peristiwa kelam di dalamnya? Kami pun memulai penelusuran masuk ke dalam Villa Kedaung. Saya dan Rudi merasa ada hawa sangat tidak beres di villa ini. Rudi? Kamu langsung ngerasain apa, Rud? Sebentar. Kok langsung mati, Rud? Biasanya nggak kayak gitu. Coba nyalain lagi. Sama, persis. Itu tandanya apa ya, Rud? Aura energi api. Di mana? Ada orang yang tersiksa karena api. Maksud kamu kebakaran? Orang-orang itu disiksa oleh energi api, tapi ini saya belum terlalu paham. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Rudi. Kamu nggak apa-apa, Memes? Sama kayak yang di Sumur Bandung. Sama lagi. Kalau bentrok kayak gini, aku nggak tahu leluhur aku ada yang mungkin bentrok sama yang di dalam. Sebentar. Ini ada aura kejahatan dari masa lalu. Seseorang mengirim api kepada orang-orang yang tinggal di sini. Dan ini sifatnya sangat mengancam. Dan kebetulan Memes ini bentrok energinya dengan itu. Karena ini sifatnya jahat. Ini sifatnya membunuh. Iya. Kayaknya aku selalu bentrok sama energi yang kayak gitu deh. Sebentar.
Kosmar ini kan juga kayak gitu, Ruth. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kuat, kuat, kuat. Rumah. Ini rumah. Semakin kesini, rasa semakin panas. Ya. Semakin sumpek, pengap, nggak enak gitu. Sebentar. Ini saya merasa ada guncangan sih. Guncangan tanah ini seperti bergerak. Ini ada bentuk perlawanan dari mereka yang dulu pernah menyakiti orang-orang di sini terhadap saya. Jadi saya dianggapnya seperti orang yang datang ingin ikut campur. Oke, kita masuk. Tapi sebelumnya ini ada air kebetulan saya mau membersihkan memes dulu. Boleh. Boleh banget. Harus kuat. Harus kuat. Harus kuat. Harus kuat. Air adalah lawan buat api. Jadi saya berusaha menetralisir energi jahat yang ada di badan memes. Ah. Itu lebih baik. Jauh. Tadi waktu kamu pegang di sini aku langsung aduh gitu. Udah jauh dulu. Kita lanjut masuk. Boleh tim tolong? Ayo kita Yuk. masuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum. Oke, ini kayaknya kita sekarang mau masukin kayak ruang tamu gitu. Terus di dalam ada beberapa kamar. Di situ kayaknya dapur. Kita coba masuk ke area sini. Sini. Aduh, kamu duluan deh, Ruth. Yang Kacau saya banget rasakan energinya saat di sini. ini di sekitar sini itu ada yang lalu lalang. Seperti bayangan hitam, bolak-balik. Ada juga yang sosok putih, tapi bentuknya seluruhnya putih aja. Dia mondar-mandir. Banyak, Ruth. Bentuknya nggak jelas. Apa ini dulunya, Ruth? Kamu tahu ini kamar apa? Ini kamar biasa pada umumnya. Kamar tidur. Kamar tidur. Kamu bisa lihat nggak, Ruth, dari energi yang tersisa di sini? Siapa yang dulu tinggal di sini? Ada orang yang terbakar. Ya. Apa itu? Kaos orang, Ruth. Kalau misalnya itu kaos mayat gimana? Jangan asal pegang. Tapi ini petunjuk kita. Oh, Akbar. Apa itu? Kaos orang Ini yang terbakar. betul-betul kematian yang mengerikan. Karena orang ini benar-benar tersiksa. Disiksa pakai api. Maksudnya disiksa pakai api itu gimana? Orang itu terbakar. Bener-bener dibakar, literally dibakar pakai api. Tiba-tiba api muncul dan menghanguskan badannya. Nah, terus rumah ini nggak kebakar? Maksudnya tuh apa sih? Bener-bener dibakar, ada yang ngebakar dia pakai api atau gimana? Santet api dikirim dari jauh, kemudian masuk ke dalam tubuh target, dan akhirnya tubuh target terbakar. Anehnya, cuma tubuh target yang terbakar, sedangkan sekitarnya tidak. Walaupun orang sebelahnya pun juga nggak. Siapa korban?
korban ini, Ruth? Dia salah apa? Kenapa bisa sampai disantet? Sebentar, Mes. Biar Rudy coba komunikasi dan minta izin. Ada sesuatu yang ingin menghampiri kita. Saya minta lampu dimatiin boleh? Pakai night vision. Aduh, aku paling gak suka night vision. Aduh. Kamu rasakan pelan-pelan di sekitar pakaian ini. Rasanya panas banget, Ruth. Panas banget. Kayak ikutan kebakar. Ini aku langsung keringetan. Ya, itulah yang dirasakan korban. Tapi jauh, sangat jauh dari apa yang kamu rasakan saat ini. Hei, kalian ini menyerang orang-orang di sini atas dasar apa? Oh, saya paham. Kenapa, Ruth? Ini iri dengki, Iri dengki. saingan bisnis. Udah bisa dinyalain belum night visionnya? Aku gak suka Oke. gelap. Oke, boleh lampunya nyala lagi. Itu kamu coba tarik energi, langsung bikin badan aku panas. Itu nomor satu. Aku nggak tahu, mungkin aku bisa ngerasain apa yang dulu, sedikit ngerasain apa yang dulu dia pernah rasain. Tapi itu nggak nyaman banget, makanya aku langsung minta nyaman dari dia aja. Iya. Ya, lanjut, Ruth. Ya. Tadi kita sampai mana tadi? Dia bilang apa, atas perkara apa? Bisnis. Persaingan bisnis. Kenapa, Ruth? Bisnis dia lebih maju daripada lawannya. Biasa iri dengki itu diawali karena rasa tidak senang rivalnya sukses. Jadi sudah pasti si korban lebih maju bisnisnya daripada si pelaku. Oh gitu. Karena dia lebih sukses, terus iri dengki, kemudian dia diserang. Betul. Nggak fair rasanya, Ruth. Oke, sekarang sosoknya ada di mana? Sosoknya tersebar, banyak sekali tersebar di rumah ini. Maksudnya? Dan di villa ini sebenarnya ada sosok yang memang bawaan serangan dari masa lalu, tapi ada juga beberapa sosok yang entah datang dari mana dan menetap di sini. Dan ada juga beberapa sosok yang memang dibuang tuannya ke tempat ini. Kenapa ini dijadikan tempat pembuangan jin? Jadi banyak latar belakang di sini. Nah, kenapa ini jadi tempat pembuangan jin? Yang pertama, ini tempatnya lembab, memang disukai jin. Jadi si majikannya memang sengaja membuangnya di sini. Iya, iya. Kita lanjut lagi, Ruth. Kita lihat di ruangan sebelah ada apa. Melanjutkan penelusuran setelah adanya sedikit informasi, Rudy dan saya semakin penasaran dengan ruangan sebelah di Villa Kedaung. Oke, ada kamu. Pelan-pelan, Ayo. Ruth. Kamu mau kemana? Sebentar. Saya mau ngobrol. Sebentar, saya mau ngobrol ya. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur. Diam di sini. Oke. Siapa itu, Ruth? Diam di sini. Di samping kita ada sosok. Kamu tahu sendiri bentuknya itu seperti mayat. Berbalut kain kafan kafan. putih. Mukanya hancur, tangannya mengepal, sosoknya itu kekar, badannya kekar. Dulunya dia adalah pembunuh bayaran. Dia ini tukang pukul. Kenapa dia bisa ada di sini? Dia tinggal di sini. Ketika teman saya nyoba explore, nggak sengaja itu ketangkap kamera. Kayaknya sih Dia ini tukang pukul dulunya. Dia jagoan, jawara. Tapi pada suatu hari dia tertangkap oleh musuhnya, kemudian dihajar habis-habisan. Terutama di bagian wajahnya. Dan akhirnya wajahnya hancur. Dan sekarang rupa dia seperti ini. Penuh belatung.
sini? Ya jelas, samping kita ada mayat busuk. Langsung kayak bawaannya mual dari. Dia sekarang posisinya lagi menghadap ke arah sana. Dia lagi hadap ke arah sana. Dia hadap kamera ke sana. Laki-laki yang badannya kekar tadi, dulu dia tinggal di sini atau dia siapa sebenarnya, Ruth? Kamu ini asalnya dari sini kah? Galak ya dia. Dia bilang Depok. Dari Depok dia. Dari Depok. Mukanya nggak enak kamu ya. Jelek banget. Yaudah yuk kita pindah aja. Iya. Udah nggak mau lama-lama di sini. Wow, Kenapa, Ruth? Mes. Itu di belakang ada rame sekali. Pasukan siapa itu? Pasukan apa? Ada sekelompok besar. Mereka jumlahnya sekitar 150. 150. Apa aja 150? Makhluk astral. Mereka berbentuk mayat dalam bungkusan kain kafan dan sosok perempuan berbaju putih dan penuh darah di baju. Juga di atasnya itu ada bola api berterbangan. Bola api itu jumlahnya 7. Kalau ilmu santet itu saya kurang tahu ya. Cuma beberapa kali saya di sini tuh ada kayak telur busuk gitu. Jadi kayak ada yang naruh telur busuk di sini. Rudi, kenapa bisa banyak banget? Aku kalau sih ini terbanyak sih. Ini parah banget terbanyak sih. Makanya aku masuk udah langsung kayak gitu rasanya. Ini parah banget, pantesan aja tersiksa banget ini korbannya. Kita akan dekat ke sana, tapi harus hati-hati, saya akan jaga Memes karena ini memang agresif ya, agak agresif. Tapi ini demi pemirsa, kita akan coba datang ke sana supaya kita dapat gambar seperti apa suasana di sana. Oke, ayo mungkin kita pelan-pelan. Ini rumah ini sekitar 2 meter dari tempat saya dan Memes berdiri. Rudi, gerak sendiri. Ih, Rudi. bentar. Rudi gerak sendiri. Itu ada perempuan bertengger di atas. Perempuan berdarah-darah, baju putih berdarah-darah. Ini ada banyak sebenarnya sosok mereka di sini. 2 meter dari saya, ini mereka penuh. Jangan ke sana ya. Kalian jangan ke sana. Aku tunggu di sini. Apa gimana nih? Oke. Mungkin kamera dari Ini zoom bahaya aja ya. juga loh kita Karena jalan ke ini sana. memang mereka agresif sekali. Assalamualaikum ya, tamu. Udah berhenti ya, dia udah pindah. Nah, tadi waktu saya mencoba mendekat, mereka semua masuk ke 2 rumah ini. Oh, rumah ini tadinya kontrakan. Ada perempuan baju putih berdarah-darah dan mayat dalam balutan kain kafan. Terutama di belakang rumah saya ini, saya mengelilingi dengan menggunakan kamera video. Kita video random aja lah waktu itu. Dan tiba-tiba ketika saya sedang menangkap video, di balik punggung teman saya itu ada sosok. Ada kayak bayangan putih. Memes lagi diserang ini. Saya harus bantu Memes. Padahal tadi waktu awal-awal nyampe itu masih nggak apa-apa. Pas mulai ke area sini benar-benar deh. Benar-benar.
Astagfirullahaladzim. Punten astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Allah, di sana ya Allah ada. Ya Allah gerak-gerak. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Pas mulai ke area sini bener-bener deh. Bener. Jadi makanya saya bilang memes lebih baik jangan mendekat, biar saya aja, karena memang ini agresif sekali. Oke, kita sebaiknya karena tadi sudah ke tempat itu, mungkin kita ke tempat lain aja ya. Semakin dalam kami menelusuri Villa Kedaung ini, semakin banyak sosok yang ingin mengganggu saya. Tapi di sini saya tetap meneruskan penelusuran untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Apa ini? Ruangan apa ini? Sebentar, ada makhluk di dalam sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum. Kamu melihat sosok apa, Ruth, di sini, Ruth? Sebentar, dia pindah-pindah. Aku harus kemana nih? Aku dari dekat Rudy aja lah, nggak berani. Di sini. Nah, Suruh dia diam di satu tempat dong, Ruth. halo, assalamualaikum. Oke, saya mau ngobrol sebentar, boleh? Ini ada sosok nenek-nenek. Rambutnya panjang segini, lurus. Kemudian dia pakai baju kebaya coklat, seperti nenek-nenek pada umumnya. Dia di sini ada selendang warna merah di sini. Selendang merah. Dan dia agak membungkuk. Siapa dia? Kamu dari mana datangnya? Gunung. Gunung apa? Tadinya dia itu tinggal di gunung. Kemudian dia diambil sama seseorang yang punya ilmu. Seperti sosok ahli supranatural. Kemudian dia dipekerjakan. Mereka kerjasama untuk nyantet orang. Nenek ini diberi makan darah ayam hitam. Nenek ini sudah putus hubungan dengan si mantan majikannya itu. Karena maksudnya dia ini sudah dibuang ke tempat ini. Jadi dia sekarang nggak bertuan. Oke. Tapi dulu di saat ini masih ada penghuninya. Dia ada sering ikut campur berarti, Ruth. Kamu dulu Dengan penyantetan. ikut campur dengan masalah orang di sini. Siapa nama kamu? Nini. Dia biasa dipanggil Nini. Ini tuh nenek nggak sih maksudnya? Nini. Ini Tapi kayak nggak nenek. ada namanya, dia cuma dipanggil Nini. Nini, apa Nini dulu pernah ada ikut campur dengan urusan keluarga ini? Enggak. Jadi dia dibuang ke sini ketika rumah ini memang area ini, villa ini memang sudah kosong. Ya. Berarti dia kurang tahu ya cerita-cerita yang ada di sini ya? Tahu tentang kejadian di sini? Tapi dia melihat sosok api, bola api banyak. Dia pernah lihat sosok bola api banyak sampai ratusan mengelilingi area sini. Maksudnya apa ya? Bola api itu ada bentuk energi dan ada bentuk makhluk halus. Jadi makhluk halus yang menyerupai bola api atau energi untuk menyakiti seseorang dengan dalam bentuk bola api. Tempat ini terkutuk banget ya, Ruth. Wow.
Nini bilang dia sudah membunuh lebih dari 100 orang. Itu semua santet itu. Iya. Oke, Nini, terima kasih waktunya. Terima Kami kasih. mau jalan-jalan lagi ke tempat lain. Makasih Nini. Setelah mendapatkan informasi dari Nini, kami melanjutkan penelusuran untuk mengungkap misteri dari Villa Kedaung. Kenapa Ruth? Ada yang pernah terjadi di sini? Aura dendam. Sepertinya dulu pernah ada pembunuhan di sini. Maksud kamu di tangga ini? Beberapa warga ada yang bilang di bawah itu di kolam renang ada mayat, pernah ditemukan gitu. Kalau untuk backgroundnya saya kurang tahu ya. Cuma ceritanya itu ya kurang lebih ada penemuan mayat gitu. Perempuan. Darah ditusuk, Tusuk dari belakang. tubuhnya ditikam. Ah. Dua-duanya? Mereka suami istri. Mereka nggak saling kenal. Dua orang dengan latar yang berbeda. Jadi ternyata di sini dulu ada pembantaian ya, Ruth. Oke, kalau gitu. Gimana? Kita mau lanjut lagi? Ya. Mungkin kamu bisa ngelihat sesuatu di sana lebih jelas. Aduh, aku nggak suka kolam renang, apalagi yang kayak gini. Pasti nggak enak ininya, energinya. Kenapa, Ruth? Ada makhluk aneh bentuknya dalam sini. Seperti apa bentuknya? Wajahnya manusia, badannya belut. Besarnya kurang lebih segini. Besar sekali. Panjangnya 2 meter. Wow. Dan anehnya, dia ada tangan seperti manusia. Dan dia berenang-renang di sini. Oh, tiba-tiba tuh lihat, airnya bergerak. Ah, hilang. Tadi airnya bergerak. Ada hubungannya nggak, Ruth, dengan pembunuhan-pembunuhan yang ada di sini? Enggak. Dan si makhluk ini memang baru tinggal di sini. Jadi sebelum villa ini terbengkalai, dia belum di sini. Dia itu sebenarnya makhluk yang tinggal di rawa, di Demeter rawa. Nah, dia menganggap ini kurang lebih sama seperti rawa suasananya. Makanya dia senang tinggal di sini. Umurnya ini sebenarnya dia sudah tua, sudah ratusan tahun. Tadinya dia tinggal di sebuah rawa di hutan, dia dekat mana ya? Selatan. Dia bilang selatan. Di mana selatan itu? Sini. Dia bilang dari selatan. Dia pindah ke sini. Iya. Dia sendiri di dalam situ, Ruth. Apa ada makhluk? Dia sendiri. Makanya dia suka di sini mungkin ya, Ruth. Ini wilayah kolam ini jadi wilayah kekuasaan dia. Dia nggak bisa menyebutkan spesifik tempatnya. Dia bilang dari selatan. Ngomong-ngomong, saya penasaran dengan sesuatu yang ada di sana. Ya, tadi seperti ada yang menarik saya untuk pingin banget ke sana. Di sebelah mana sih, Ruth? Sebelah sana. Ini ada jalan nih di dekat kolam. Yuk kita ke sana. Menuju ke arah selatan, kami menyusuri ilalang di belakang kolam untuk mengikuti petunjuk yang didapat. Akhirnya, saya dan Rudi sampai di depan saung. Apa ini? Ini seperti galeri ya bentuknya.
Ada sosok, ada beberapa sosok di dalam. Apa yang kamu lihat, Ruth? Sebentar, Mes. Saya bisa masuk. Assalamualaikum. Apa yang kamu lihat, Ruth? Dalam sini ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek itu dia bertelanjang dada dan dia pakai celana panjang seperti celana bahan dan nggak ada alas kaki. Dia di dalam sini dia seperti bertapa. Posisi bertapanya itu seperti sila, kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Siapa dia, Ruth? Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Kamu baik-baik aja, Memes? Lanjut. Lanjut. Dia menyebut namanya itu Ki Daung. Daung namanya. Dipanggilnya Ki Daung. Kenapa di dalam sini tinggalnya? Dia memang suka tinggal di lubang. Memes. Ada yang mau masuk ke Memes? Ada yang mau masuk ke Memes tadi? Enggak. Sayang sekali, Memes lagi dalam kondisi yang nggak fit dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan penelusuran ini sendiri. Di sini sosoknya ini banyak sekali sosok jahat yang ya bisa kita lihat tadi Memes langsung drop ya kondisinya. Dan di sana ada beberapa spot lagi yang akan saya lusuri. Saya bisa merasakan aura-aura yang wow. Ada 3 anak kecil main di sini, dalam sini. Oke. Tenang. 3 ini mereka jahat. Mereka juga membunuh orang. Ciri-cirinya mereka ini, mereka rambutnya jarang. Mereka pakai pakaian hitam, bajunya hitam, celananya merah. Mereka bertiga sama persis. Ini mereka anak kembar. Mereka anak jin. Giginya bertaring. Bentuknya seperti
Perempuan yang rambutnya lurus, cantik sekali, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kukunya itu bersih, bener-bener cantik. Ini kayak artis banget sih. Mereka anak jin, giginya bertaring. Kita coba jalan ke sana lagi. Assalamualaikum. Di sini ada beberapa sosok yang saya lihat. Tapi ada satu yang sangat menarik perhatian saya. Di sebelah sana. Bentuknya seperti perempuan yang rambutnya lurus, cantik sekali, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kukunya itu bersih, bener-bener cantik. Ini kayak artis malah saya lihatnya. Kalau warga sekitar tuh di jembatan bawah tuh, di situ suka ada cewek perempuan cantik yang duduk malam-malam. Karena warga tuh kadang izin ke saya untuk mancing, cuma harus izin. Saya izinin mancing dan banyak yang ngelihat sosok cewek cantik di bawah. Nah, dia ini terkadang sosoknya telanjang dan terkadang dia memakai baju. Baju yang dia suka kenakan tuh warnanya hitam kehijauan. Dia saat ini sedang menghadap ke saya dan tersenyum sumringah. Senyumnya ramah. Tapi nanti dulu, ini bisa aja jebakan. Hei, kamu siapa namanya? Dia menyebutkan satu nama. Tapi saya sebenarnya nggak yakin ini nama dia atau bukan. Dia menyebut kata Melawari. Ini betul-betul tempatnya luar biasa, agresif ya. Jadi untuk tempatnya yang pas, yang menurut saya kita bisa menaruh kamera itu di kolam renang. Dan di sana juga spotnya lumayan. Memes, gimana keadaan kamu? Sudah membaik. Oh, syukurlah. Tadi saya melanjutkan penelusuran tanpa kamu, jadi kami membiarkan kamu istirahat. Nah, Nggak apa-apa, aku yang minta maaf banget ya. ya, karena memang nggak mungkin kan kalau Memes lanjut dalam keadaan lemas. Dan sekarang waktunya kita menjemput sahabat Uji Berani. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sini dulu. Oke. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat Uji Berani. Halo, namanya siapa? Lucy, Lucy, usianya berapa? 25, 25 tahun. Sudah bekerja? freelance. Freelance, oke. Lucy, apa motivasi kamu ikutan Uji Berani malam ini? Pengen uji nyali aja aku. Uji Berani? Iya, uji berani. Sebelumnya pernah nggak? Enggak, baru pertama kali. Tapi pernah ada pengalaman sama makhluk halus? Enggak, Sensitif orangnya? enggak. Enggak juga, oke. Kita lihat nanti dia gimana ya saat Uji Berani. Oke. Setelah ini saya akan mengantarkan kamu ke titik lokasi Uji Berani. Tapi sebelumnya kami akan memakaikan perlengkapan terlebih dahulu. Yuk, ikutin saya. Oke, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi Uji Berani. Di sini, kamu akan berdiam diri, tapi nggak boleh diam aja.
Kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu dengar ke kamera yang ada di depan kamu. Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan dan ada korek apinya kalau lilinnya nanti mati. Dan kami juga sudah menyediakan ini, lonceng. Ya. Lonceng ini boleh kamu bunyikan kalau kamu benar-benar sudah menyerah. Nanti kita akan jemput kamu dari control room. Oke, paham? Dan di depan kamu sudah ada beberapa kamera yang kami taruh dan kami akan memantau kamu dari control room. Diharapkan kamu tidak melewati batas kamera, nanti dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Kamu yakin sudah siap ikutan uji berani malam ini? Insyaallah Yakin ya. siap? Yakin siap. Oke, kalau gitu kayaknya kita udah bisa ninggalin dia. Nanti kalau kita sudah pergi, baru kamu boleh melepas penutup mata kamu. Paham? Paham. Kalau begitu, selamat beruji berani. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Milik dukun-dukun santet itu memang mereka suka banget makan menyan. Jadi ya karena baunya makannya menyan, jadi akhirnya Ada baunya suara menyan. ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketika mereka melintas di Allahu depan Akbar, Allahu sahabat Akbar, uji Allahu berani, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. terciumlah Di sana aromanya. ada suara astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Di sana ada suara Allahu Akbar, maaf saya nunjuk ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, maaf, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Baunya menyengat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, punten, 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 punten ya Allah, punten, punten ya Allah, punten. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah, ada suara di sebelah sana ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah, ada suara di sebelah sana ya Allah, astagfirullahaladzim. Punten astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di sana ya Allah ada, ya Allah, gerak-gerak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bau lagi, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim, punten, punten, ya Allah, numpang sebentar ya Allah, numpang, bentar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, masih gerak, Allahu Akbar, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sosok seperti perempuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Banyak, tapi saat ini yang caper ke dia itu perempuan sosoknya. Perempuan itu dia seluruh kulitnya pucat, tapi kakinya nggak napak di tanah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah, punten, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ada suara lagi, ya Allah, punten, punten, ya Allah. Itu di depan saya ada suara, astagfirullahaladzim, di samping saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Aduh, punten, 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 saya sebentar di sini, saya uji nyali. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, astagfirullahaladzim, ada suara, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, astagfirullahaladzim, ada suara, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, astagfirullahaladzim, ada suara, bentar, astagfirullahaladzim, ada suara, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, punten, ya Allah, maaf kalau saya ganggu.
Punten ya Allah, itu di sana ada suara lagi. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah ya Robbi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar di belakang, Masya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'uduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalla dia standau ila bidhi ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yusina bisa'in illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dalla dia standau ila bidhi ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yusina bisa'in illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dalla dia standau ila bidhi ya lam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah punten. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Allah iya astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim. Allah ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim. Cerita. Apa di sana ada apa? Itu kan apa pohon? Goyang-goyang sendiri. Terus di sana ada suara kayak hewan gitu 2 kali ngedenger. Pas terakhir putih ngejok gitu. Gimana? Sana. Waduh. Dia melihat makhluk yang ditutupin kain kafan itu, Rut. Iya. Ya. Di sebelah situ ya? Iya. Maaf. Jangan pakai tunjuk. Iya. Nih aku kasih ini biar kamu kelihatan ya, nggak ada apa-apa tadi Ya ya. Allah ya Allah. Sudah nggak ada Di apa-apa. situ astagfirullah. Di situ posisinya benar-benar. Terus tadi ada yang nyemplungin, nggak tahu tuh. Sini. Kayak batu atau apa nggak tahu. Asal batu itu dari mana? Nggak tahu. Cuman Di- kayak bentukannya tuh kayak nung gitu. Terus apa lagi yang kamu dengar? Soalnya kamu dari tadi bilang katanya aku mendengar sesuatu, tapi kamu nggak bilang itu apa? Iya itu. Terus di belakang kayak Apa? ada suara beriskan kayak gitu. Suara Nggak apa? jelas. Suara apa? Kayak gitu-gitu doang. Oh, kayak Suara orang lewat ya? melangkah. Iya. Di belakang sini. Ini semak-semak. Ya. Makanya aku Jadi memang kalau misalnya ada orang langkah pasti sangat kedengeran sih menurut aku. Oke. Lucy, kamu luar biasa malam ini. Kamu menunjukkan kamu berani, walaupun ujung-ujungnya menyerah, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya dari cerita-cerita kamu, itu bisa membuktikan bahwa tempat ini memang ada banyak makhluk gaibnya. Ada banyak makhluk halusnya. Dan memang kamu juga menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar angker. Lucy, setelah ini kita bakalan antar kamu ke atas, balik lagi biar kamu bisa menenangkan diri dan bisa pulang. Ya. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Yang tentunya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.